Dan that's reality. This is not a reality show. Yang baru Anda lihat barusan itu bukan kisah sinetron, bukan rekayasa, tapi itulah realita. Itulah hidup dan itulah yang sebenarnya benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin 12 bocah bersama dengan pelatihnya datang ke sebuah gua, mereka nggak tahu apa-apa, ternyata mereka terperangkap di sana dalam kegelapan. Kalau Anda lihat di video tadi, ada saat-saat di mana senter itu tidak dinyalakan, Anda sama sekali nggak bisa melihat apapun. Total darkness, hitam, gelap. Tapi ternyata doa itu masih manjur. Jutaan orang mendoakan dan berharap. Dan akhirnya siapa yang bisa nyangka setelah 10 hari tidak pernah ditemukan, tiba-tiba ada seseorang yang berhasil menemukan mereka, menyalakan senter itu dan melihat bahwa ternyata 13 orang itu masih hidup. Mereka masih hidup. Dan ada pengalaman berharga yang saya dapatkan ketika saya melihat video itu dan mengikuti perjalanan bagaimana penyelamatan bocah-bocah tersebut. Di video itu mereka bertanya, kapan saya bisa keluar? Kapan? Dan memang butuh waktu. Setelah penemuan itu, akhirnya mereka mulai melihat dan menemukan lokasinya. Ternyata dari sejak pintu masuk sampai tempat mereka ditemukan, itu jaraknya kira-kira 6 km. Dan melalui tempat yang sangat terjal, air yang sangat dalam, kadar oksigen yang sangat rendah. Bahkan ada titik-titik yang sangat sulit, yang sangat sempit banget, lebarnya hanya 45 cm. 45 cm. Dan dia harus menyelam. Untuk bisa berjalan dari sini dibutuhkan waktu 6 jam. 6 jam berjalan menyelam. Untuk orang yang profesional. Bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Tapi mereka berhasil. Dengan strategi, dengan kerja keras, dengan iman, akhirnya penyelamat-penyelamat itu berhasil mengeluarkan 13 orang yang terperangkap di gua itu dengan selamat. Inilah yang mereka lakukan. Anak ini nggak bisa berenang sama sekali, nggak pernah rasanya nggak pernah mempunyai pengalaman diving. Dan akhirnya dibantu. Mereka menggunakan tali karena total darkness, sama sekali nggak bisa melihat, ya. Dikasih tali dan dibantu. Setiap anak dikawal oleh 2 penyelam yang sangat profesional dari luar negeri. Semua tujuannya cuma satu, pokoknya kita harus bisa menyelamatkan nyawa 13 orang ini. Dan akhirnya inilah tanggal 10 Juli bulan lalu menjadi the most happiest day in the world. Banyak orang seluruh dunia men-celebrate hari itu. Karena mereka lihat bahwa ternyata hope is real. Harapan itu nyata, doa itu nyata, kesempatan itu masih ada. Dan ketika mereka melihat 13 orang yang mungkin dikira sudah meninggal ternyata bisa hidup, itu sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin bagikan kepada Anda karena menurut saya bukan hanya 13 orang itu. Banyak dari kita tanpa kita sadari, kita pun mungkin berada dalam situasi yang sama. Kegelapan. Kita nggak sadar bahwa sebenarnya mungkin kita sedang terperangkap. Kesedihan, rasa kecewa yang mungkin Anda pernah alami, yang mungkin saat ini masih Anda alami, yang mungkin bukan salah Anda. Ditinggalkan orang tercinta, suami pergi begitu saja, anak diambil, orang yang kita sayangi meninggal dunia, dikhianati orang yang kita percayai, dan seringkali kita berada dalam situasi itu. Gelap, kacau, dan kita nggak tahu bisa nggak ya saya hidup? Mungkin gak sih masih ada harapan? Dan ada pembelajaran berharga yang saya bagikan kepada Anda. Ketika Anda berada dalam situasi seperti itu, yang sunyi, yang gelap, yang kecewa, yang kesel, yang rasanya pengen marah, yang rasanya kok hidup ini nggak adil, dan Anda sendiri nggak tahu kenapa Anda bisa berada dalam situasi itu. Ingat satu hal, stay calm. Tetaplah tenang, stay calm. Kenapa anak itu bisa bertahan, 13 orang itu bisa bertahan? Karena ternyata selama 10 hari mereka bermeditasi.
mereka gak memikirkan hal-hal yang negatif, mereka cukup diam, mengatur nafas mereka dan bermeditasi. Stay calm. Dan memang benar di hidup ini ketika badai itu datang, jangan mencoba untuk menghentikan badai itu. Tapi tenangkanlah hati Anda, baru badai itu akan tenang dengan sendirinya. Jangan mencoba untuk menenangkan badai, jangan jadi panik. Kebanyakan orang ketika ada masalah, karena panik malah muncul masalah yang berikutnya. Malah lebih kacau lagi, malah lebih sulit lagi. Dan kalau Anda lihat, siapa di sini yang gak bisa berenang? Ya. Ketika orang tenggelam, misalnya terjatuh, tercebur, aduh saya gak bisa berenang nih. Oke, terus makin lama makin panik. Tahukah Anda bahwa sebenarnya kepanikan Anda itulah yang membuat Anda bisa tenggelam? Walaupun Anda gak bisa berenang, kalau Anda diam, Anda tenang, sebenarnya Anda bisa terapung dengan sendirinya. Asalkan Anda tenang. Tapi kebanyakan orang tenggelam karena mereka takut, gimana nih saya gak bisa berenang, oh no gawat. Dan akhirnya capek sendiri dan kelelahan sendiri dan akhirnya itulah yang menenggelamkan mereka. Dan berapa kali di hidup kita mungkin merasa seperti itu. Saya pun juga pernah hampir tenggelam seperti itu ketika ada masalah, wah gawat nih, namanya juga manusia. Tapi hari ini saya ingin bilang, stay calm, tetaplah tenang. And stay positive, selalu ada harapan. Selalu ada masa depan untuk orang yang masih punya harapan. And stay together. Jangan pernah menyalahkan satu sama lain. Di dalam sebuah rumah tangga, walaupun ada masalah, walaupun ada kekacauan, please stay together. Dalam sebuah perusahaan, walaupun mungkin ada kekacauan, ada hal-hal yang sangat negatif, stay calm, stay positive, stay together. Satu hal yang sungguh dibanggakan dari kisah tadi adalah tidak ada satu orang tua pun yang menyalahkan pelatihnya. Gak ada satu orang pun yang menyalahkan, kok kamu sih, gara-gara kamu sih bawa anak saya pergi ke sini ke gua akhirnya jadi seperti ini. Tidak ada satupun yang menyalahkan. Pemerintah pun tidak menyalahkan. Mereka mencari solusi, bukan mencari penyebab masalah itu. Dan akhirnya mereka bisa berhasil. Stay calm, stay positive, stay together. Bersama. Hal kedua, seringkali seperti saya bilang, di saat-saat susah, luangkan waktu sejenak, tarik nafas yang dalam. Kalaupun susah untuk bisa menenangkan diri Anda sendiri, satu hal yang saya jamin pasti manjur. Berdoa, berpuasa dan berdoa, itulah yang sangat membantu saya melewati masa-masa sulit yang ada di hidup saya. Tenangkan hati dan tenangkan pikiran. Dan percaya, selalu ada solusi dari setiap masalah, apapun masalah itu. Dan jangan pernah menganggap remeh Anda sendiri. Kalau Anda lihat di video tadi semuanya gelap dan anak itu bilang saya lapar, kapan saya keluar? Kadang di hidup ini kita sering tidak sadar, kita merasa bahwa kita sendiri, kita merasa bahwa kita dalam sebuah gua dan gelap. Kita merasa nggak ada yang peduli sama kita, nggak ada yang nolong kita, gimana nih? Nggak ada yang peduli. Sama seperti anak itu, mungkin berada dalam gua itu dia nggak sadar. Tapi sadarkah dia? Ingat, apa yang divers penyelamat itu bilang kepada mereka? Di luar sana ada orang-orang yang sedang membantu kamu. Don't worry, saya tahu kamu lapar, tapi kami juga sudah berusaha. Kami juga sedang berusaha, bukan hanya kami, tapi ada ribuan orang yang sedang berusaha untuk mengeluarkan kamu dari sini. Dan itulah hidup. Ketika Anda merasa bahwa Anda sendiri, gelap, dan gak ada pertolongan, gak ada orang yang peduli dan gak mau nolong Anda, sadarlah bahwa ternyata ada begitu banyak orang di sekitar kita yang mungkin Anda gak kenal itu sedang berusaha untuk menolong Anda. Sama seperti orang ini, dia nggak tahu bahwa ternyata jutaan orang mendoakan dia. Dia nggak tahu bahwa ternyata ada orang yang sama sekali dia nggak kenal, rela untuk pergi dengan uang biayanya sendiri dari luar negeri, dari Israel, dari Amerika, datang ke sana untuk menyelamatkan. Dia nggak sadar bahwa ternyata ada orang yang sedang volunteer, banyak orang yang sedang menolong untuk mengeluarkan mereka. Sama di hidup ini pun, mungkin Anda nggak sadar, tapi ada begitu banyak orang yang sedang berusaha untuk menolong Anda keluar dari kesedihan itu.
keluar dari kesulitan itu. Mungkin Anda nggak kenal mereka. Ketika Anda merasa Anda sendiri, sadar bahwa Tuhan sedang mengirimkan malaikat-malaikat terbaiknya untuk menolong Anda. Tapi semua itu butuh waktu. Ada begitu banyak pengorbanan dari volunteer-volunteer yang ada di lokasi tersebut. Salah satunya adalah petani-petani yang ada di sekitar mereka. Untuk bisa mengeluarkan mereka dari gua tersebut, air-air harus dipompa. Dan dipompa kemana? Dipompa keluar. Jutaan liter air dipompa dan akhirnya membasahi persawahan, lahan-lahan sawah yang ada di sekitarnya. Dan petani-petani itu rela, walaupun mereka baru aja nanam bibit, bayangin baru nanam, tiba-tiba harus banjir dan rusak semua. Seperti ini, tapi mereka rela. Kenapa? Karena mereka bilang, bibit ini kalau rusak saya bisa tanam lagi. Tahun depan bisa tumbuh lagi, tahun depannya lagi masih bisa tumbuh lagi. Tapi nyawa orang itu gak akan bisa tergantikan. Cuma itu kesempatan satu-satunya. Jadi biarlah pompa air itu keluar, biarlah sawah-sawah kita rusak, asalkan mereka bisa selamat. Dan ini hanyalah salah satu dari begitu banyak orang yang rela untuk menyelamatkan nyawa 13 orang tersebut. Dan satu hal yang saya ingin Anda ingat, sabar, be patient, trust the process. Walaupun banyak orang sedang berusaha menolong Anda, walaupun banyak orang sedang berusaha menolong mereka, tapi tetap dibutuhkan kesabaran. Ketika mereka ditemukan dan ditanya, bisa nggak saya keluar sekarang? Kapan saya bisa keluar dari kegelapan ini? Kapan saya bisa keluar dan bertemu dengan keluarga saya sendiri? Jawabannya, tunggu, tidak sekarang, nggak bisa sekarang. Kenapa? Karena kalau sekarang dipaksakan, nggak akan ada yang selamat. Butuh proses, butuh waktu. Dan kadang di hidup kita pun juga seperti itu. Kita berdoa, berharap, ayo dong, kapan nih saya keluar dari masalah ini? Ada waktunya. Ada waktunya Anda akan mendapatkan yang seharusnya Anda dapatkan. Karena mungkin kalau Anda dapatkan itu sekarang, mungkin ada sesuatu hal yang lebih baik lagi yang sedang dipersiapkan. Be patient and trust the process. Hargai setiap prosesnya, baik mudah maupun sulit. Dan dibutuhkan action juga. Untuk bisa membawa anak itu keluar, akhirnya anak itu juga harus belajar berenang. Jadi selama sekitar 8 hari dari sejak dia ditemukan, divers keluar masuk untuk memberikan suplai makanan dan memberikan latihan. Jadi anak-anak itu berenang, latihan berenang, basic skill. Dan akhirnya karena mereka percaya dan mereka yakin, dan dengan bantuan semua orang, mereka pun berhasil melewati saat-saat sulit tersebut. Dan akhirnya mereka menjadi pahlawan. Heroes are made in tough times. Di saat-saat sulit itulah justru yang menjadikan Anda sosok yang lebih baik lagi. Tidak ada kesuksesan yang didapatkan dengan mudah. Butuh jerih payah, butuh pengorbanan, butuh kesulitan. Dan kisah mereka akhirnya memberikan harapan bagi begitu banyak orang yang mungkin sudah putus asa. Kisah mereka menjadi sebuah harapan bagi seluruh dunia. Dan hal yang sama pun ingin saya katakan kepada Anda. Di saat Anda merasa ada sulitan yang sedang Anda alami, di saat Anda merasa gelap, percayalah. Ketika saya mengalami semua itu, inilah satu hal yang selalu menguatkan saya. Khususnya tahun lalu, saat-saat yang sangat sulit. Tapi saya percaya there is a blessing in darkness. Ada sebuah berkah yang Tuhan ingin berikan kepada kita di saat-saat tersulit kita. Saya kasih sebuah analogi kepada Anda. Anda tahu bibit? Kalau bibit itu ditaruh di meja, terang, matahari, ada lampu, enak. Kira-kira bibit itu bisa tumbuh atau enggak? Tidak akan pernah tumbuh, enggak akan. Bagaimana cara bibit itu bisa tumbuh? Bibit itu harus ditanam, dikubur di dalam tanah yang sangat gelap. Bukan hanya sehari, berhari-hari. Harus ditanam di tempat yang sangat gelap. Tapi justru dengan kegelapan itulah bibit itu bisa tumbuh dan berbuah. Nah, jadi ketika ada kesulitan yang ada di dalam hidup Anda,
Ingatlah, Tuhan sedang mengembangkan potensi Anda menjadi lebih baik lagi. Hidup sedang membuat Anda menjadi lebih baik lagi. Anda sedang bertumbuh. Tidak ada yang namanya kenyamanan di dalam zona pertumbuhan. Dan yakinlah bahwa Anda pasti akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Dan kalau itu bisa dialami dengan saya dan saya pun bisa baik-baik saja, saya yakin setiap dari Anda pun pasti baik-baik saja. Oke? Jadi katakan ke kiri dan ke kanan, tenang aja. Kamu pasti baik-baik saja kok. Ya, thank you, tepuk tangan dulu buat semuanya. Dan itulah mungkin satu pembelajaran yang saya ingin bawakan hari ini. Memang dalam proses menuju kesuksesan kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa kekecewaan, pahit, kita merasa sendiri. Tapi ingat, apapun yang terjadi, stay calm, stay positive, stay together. Dan sabar, be patient, jangan terburu-buru. Karena seringkali yang terburu-buru itu mungkin membahayakan Anda. Mungkin Anda tidak diberikan apa yang Anda inginkan karena mungkin hal yang diberikan itu bisa membahayakan Anda tanpa Anda sadari, tanpa Anda ketahui. Mungkin Anda harus dimatangkan dulu baru Anda bisa menerima hal tersebut. Mungkin Anda harus berproses dulu baru Anda bisa menerima hal tersebut. So, be patient and trust the process. Dan ingat, there's always blessing in darkness. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,